Okay, alright everybody, welcome again to my English language teaching. So today I'm going to teaching you about the managing relations management, a holistic approach. Oke, baik, selamat pagi semuanya dan pada pagi hari ini saya akan mengajarkan kalian tentang tata cara pengelolaan hubungan manajemen sebagai pendekatan holistik ya. Jadi holistik itu adalah pendekatan secara menyeluruh. So managing relationship management adalah tentang bagaimana caranya kita untuk membuat relationship antara hubungan timbal balik antara students dan juga teachers dalam pendidikan ya. Dimana yang kita tahu untuk pendidikan sendiri merupakan suatu hal yang selalu mendapat perhatian oleh seluruh bangsa dan negara di dunia. Jadi hal itu disebabkan karena maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang akan menjadi tulang punggung negara tersebut. Jadi sumber daya yang berkualitas merupakan hasil dari suatu proses pendidikan karena tanpa pendidikan kita tidak mungkin diperoleh sumber daya manusia yang dapat membangun negara dan bangsanya ke arah tujuan yang akan dicapai oleh bangsa dan negara tersebut. Oke, jadi pendidikan merupakan proses yang dilakukan dalam mentransfer ataupun mengalihkan nilai-nilai pandangan hidup, visi, misi, dan juga kepercayaan. Jadi um, kebudayaan dan berbagai simbol yang digunakan dalam mengekspresikan pengetahuan dan teknologi kepada generasi muda sehingga komunikasi sosial akan generasi generasi tua dan generasi muda dapat berjalan dengan lancar. Jadi dengan demikian kita sangat penting sekali ya kita untuk belajar tentang managing relationship management secara keseluruhan ya. Oke, baik. Mari kita mulai dengan pendahuluan dulu ya. So the relationship management hold the purpose of the public relation is to act as the intermediary in the helping an organization achieve its goal while ensuring benefit for the stakeholders as well as for the client organizations. Research concerning relationship management for nearly 20 years served as the foundations of the next step in the evolutions of the public relations management. An holistic approach to organizational initiatives. Holistic theory suggests that the part of any whole cannot exist and cannot be understood except in their relations to the whole. Moreover, holistic thinking has advocates in the medical field, anthropology, and the psychiatry, and in the numerous other disciplines. However, a review of the relevant literature found little more of the passing reference to the needs for public relations management to integrate an organization's missions, beliefs, culture, and the goal in an holistic approach. Accordingly, this chapter reviews the concept of holism and its relevancy to the public relations management. Then introduces the notions of the management theory and popular managing concept to the prospective managers, along with the various type of the organizations and the cultures and the cultural imperatives for those seeking to manage holistically. Oke, jadi mari kita jelaskan apa itu abstrak dan pendahuluan tentang manajemen hubungan ya. Jadi manajemen hubungan berpendapat bahwa tujuan daripada humas ataupun hubungan masyarakat adalah untuk bertindak sebagai perantara dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Jadi sambil memastikan manfaat bagi pemangku kepentingan serta untuk organisasi klien. Jadi penelitian tentang manajemen hubungan selama hampir daripada 20 tahun berfungsi sebagai dasar untuk langkah selanjutnya dalam evolusi manajer hubungan masyarakat. Jadi pendekatan holistik untuk inisiatif organisasi serta teori holistik menunjukkan bahwa bagian-bagian dari keseluruhan tidak dapat ada ataupun tidak dapat dipahami kecuali dalam hubungannya serta keseluruhan. Selain itu, pemikiran holistik memiliki
pendukung di bidang medis, antropologi, dan juga psikiatri, dan dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Namun, tinjauan literatur yang relevan menemukan sedikit lebih dari sekedar referensi tentang perlunya manajemen hubungan masyarakat yang mengintegrasikan misi organisasi, keyakinan menyeluruh, dan juga pendekatan. Oleh karena itu, di chapter ini kita akan mengulas konsep holisme dan juga relevansinya dengan manajemen hubungan masyarakat. Kemudian memperkenalkan gagasan teori manajemen dan juga konsep manajerial populer kepada calon pendidik ataupun manajer ya, bersama dengan berbagai jenis organisasi dan juga imperatif budaya bagi mereka yang ingin mengelola secara holistik. Oke, jadi mari kita jelaskan untuk pendahuluan mengapa sangat penting sekali kita mempelajari tentang managing the relationship ya. Jadi untuk dunia pendidikan ataupun dunia bisnis, kita banyak mengetahui bahwa hubungan kita dengan klien ataupun dengan siswa ataupun dengan customer itu sangat penting sekali ya. Jadi disinilah mengapa managing the relationship itu sangat penting sekali untuk kita pelajari sebagai mahasiswa. Okay, so the managing the relationship in concert with the organizational's goal is part of the public relations process. Someone needs a holistic understanding of the relationships. The public relation leader can play this role. So in this decade, since the publications of the Relationship Management 1, the notions of the relationship management has enjoyed an impressive increase of popularity, Indeed, as the results of the analysis of the some 748th abstract or the articles published in scholarly public relation journals, Salud, Leon, Acosta, Alzuru, and then Jones in 2003 identified the public relationship as the second most studied area of the public relations. Accordingly, this discourse suggests an analytic approach of the public relationship management as the next step in the evolutions of this relationship management, and that's of the public relations manager. So, managing the relationship ataupun mengelola hubungan sejalan dengan tujuan organisasi adalah bagian daripada proses hubungan masyarakat. Jadi seseorang itu membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan dan juga kepemimpinan. Jadi setiap pemimpin ataupun pemimpin masyarakat dapat memainkan peran ini ya. Ini dari bukunya Bruce D. Ryan tentang leadership ataupun kepemimpinan pada tahun 2009. Bisa kalian cari ya, Bruce D. Ryan tentang leadership ataupun kepemimpinan pada tahun 2009. Jadi dalam beberapa dekade sejak diterbitkannya manajemen hubungan 1 ataupun gagasannya manajemen hubungan telah mengalami beberapa peningkatan popularitas yang mengesankan. Jadi memang sebagai hasil analisis daripada 748 abstrak ataupun artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah tentang hubungan masyarakat, Salud, Leon, dan juga Acosta, Alzuru, dan juga Jones pada tahun 2003 mengidentifikasi hubungan masyarakat sebagai bidang hubungan masyarakat yang paling banyak dipelajari kedua ya. Dengan demikian wacana ini menyarankan pendekatan holistik untuk manajemen hubungan masyarakat sebagai langkah berikutnya dalam evolusi manajemen hubungan dan manajer serta teacher ataupun guru ya untuk hubungan masyarakat. Okay, next we discuss about the manager's role in relationship management. Okay, baik, mari kita bahas tentang the manager's role in relationship management ataupun
peran daripada manajer dalam hubungannya tentang manajemen. So as the public relations become a standard part of the corporate organizations, so the needs for the managers to oversee public relations activities become apparent. Increasingly, that responsibility fall into the middle management. So it is according to the Tabrizi in 2013. Public relation managers charged with the maintaining relationship with the internal and the external stakeholders, governmental entities, and a myriad other type of organizations. So further, the managers is expected to help his or her own team members work together to create the monitor staff performance indicators. It is so that they can construct reward system, identify and then resolve staff problems, and support organizational development and policy. So it is direct the activities of the staff and interact with the other organizational leader and explain the policies of the higher management while seeking to inspire confidence and continuous performance improvements. So it is moreover the public relation management is responsible for bringing strategic planning to the management process and for determining where and how public relations can help the organization move from where it is to where it need to be. And it is also the province of the manager to determine whether the various initiatives accomplished with which they were designed to accomplish. So focusing not simply on outputs or various programs, and campaigns, and then collaterals materials, but on the outcomes of those initiatives. Oke, jadi penjelasan ini adalah tentang peran daripada manajer dalam manajemen ataupun manajemen hubungan ya. Jadi ketika hubungan masyarakat menjadi bagian standar daripada organisasi perusahaan, jadi untuk kebutuhan manajer ataupun untuk mengawasi kegiatan hubungan masyarakat menjadi jelas, semakin bertanggung jawab dan juga ke arah ataupun ke manajemen tingkat menengah. Ini pendapat daripada Tabrizi tahun 2013. Jadi manajer hubungan masyarakat yang bertugas menjaga hubungan untuk pemangku kepentingan internal dan juga eksternal ataupun entitas pemerintah dan juga berbagai jenis organisasi lainnya. Jadi selanjutnya manajer diharapkan untuk membantu anggota timnya sendiri dalam hal bekerja sama ya. Jadi untuk membuat ataupun memantau indikator kinerja staf dan juga membangun sistem penghargaan ataupun reward ya. Mengidentifikasi dan juga menyelesaikan masalah staf dan juga mendukung pengembangan ataupun kebijakan organisasi. Dan juga mengarahkan kegiatan staf ataupun berinteraksi dengan pemimpin organisasi lainnya. Dan juga menjelaskan kebijakan manajemen yang lebih tinggi sambil berusaha menginspirasi kepercayaan diri dan juga peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Bahkan manajer ataupun hubungan masyarakat bertanggung jawab untuk membawa perencanaan strategis ke dalam proses manajemen dan juga untuk menentukan di mana dan bagaimana hubungan masyarakat dapat membantu organisasi bergerak dari tempat itu ke tempat yang dibutuhkan ya. Dan juga itu juga merupakan wewenang daripada manajer untuk menentukan apakah mengambil berbagai inisiatif ataupun mencapai apa yang mereka rancang untuk dicapai ya. Dan dengan fokus tidak hanya pada keluaran ataupun berbagai program
ataupun kampanye dan juga materi jaminan, tapi daripada hasil ataupun inisiatif tersebut. Oke, baik. Selanjutnya adalah an introduction to management theory. Oke, di chapter ini mari kita mempelajari tentang pengenalan tentang manajemen teori ya. Oke, mari kita bahas satu-satu. One of the gaps in the relationship management literature concerns management theory. So it is developed initially as a part of the effort to increase productivity by some of the manufacturing giants that emerged during the early years of the industrial revolutions. So for example, an engineer, Frederick Taylor, and developed so-called scientific management. His idea for maximizing industrial productions was to break a production's process down to its individual step. So he would then train a worker to perform only one of the steps in the process. So on the assumptions that with the only step to condense with the worker would develop such expertise that it would cut production's time. So it is in effort the worker would function much like a machine carrying out a specific task over and over. So without the need to employ cognitive skills, but unfortunately it turns out that specific managements stifles innovations and habits teamwork. So it is two factors which later were found to increase productions. So it is the building relationship within an organization that view employees as the machines would seems to be an nearly impossible if not difficult propositions. So in hindsight, Taylor and those like him seem representative of an era in which greed is the coin of the realm and it is spent lavishly in the name of the progress. Oke, mari kita belajar tentang pengenalan tentang teori manajemen ataupun pengantar teori manajemen. Jadi salah satu celah dalam literatur manajemen hubungan menyangkut teori manajemen. Jadi pada awalnya dikembangkan sebagai bagian daripada upaya untuk meningkatkan produktivitas oleh beberapa perusahaan ya manufaktur yang muncul selama bertahun-tahun pada awal revolusi industri. Jadi misalnya ada beberapa insinyur seperti Frederick Taylor yang mengembangkan apa yang kita sebut sebagai manajemen ilmiah. Jadi idenya ini untuk memaksimalkan produksi industri, seperti contohnya bagaimana caranya mereka membuat produksi itu semakin berkembang ataupun semakin cepat memproduksi sesuatu ya. Jadi ini disebut sebagai langkah-langkah individualnya. Jadi demikian akan melatih seorang pekerja untuk melakukan banyak sekali pekerjaan di dalam satu dalam satu peningkatan yang besar. Maka ini kita sebut sebagai revolusi industri ya, yang mana pada awalnya ini merupakan asumsi bahwa hanya dengan satu langkah yang harus dihadapi pekerja akan mengembangkan keahliannya sedemikian rupa untuk membuat waktu produksi semakin berkurang seperti itu. Jadi dengan demikian bahwa ide ini diterapkan oleh Frederick Taylor untuk memangkas waktu produksi daripada pekerja-pekerja yang ada, maka diakibatkan pekerja akan berfungsi seperti mesin. Mereka memproduksi barang seperti mesin dan melakukan tugas tertentu secara berulang-ulang.
Jadi tanpa perlu menggunakan keterampilan kognitif. Tetapi sayangnya, dalam proses ini, dalam membangun hubungan di dalam organisasi yang memandang karyawan sebagai mesin tampaknya hampir sangat sulit sekali ya dipandang sebagai bisa membangun hubungan secara rasional ataupun dalam profesinya sangat sulit. Jadi kalau dipikir-pikir Taylor dan orang-orang seperti ini tampak mewakili era di mana keserakahan adalah salah satu ambisi yang dinamakan dengan inovasi ataupun kemajuan. Okay, so a second management model, it is the conceptualized by the Max Weber is the bureaucracy. So the belief that drove this approach is that the extreme rigidity of the system provides stability of the protect the organization from the fluctuation of the marketplace and the workplace. So however, the demand for adherence to processes with no flexibility also inhibited worker input the innovations. So that the effort of the bureaucracy can easily to be seen by the visiting most county, state or the federal government agencies. Despite the best effort of those involved, the relationship between bureaucrats and those seeking service often seems adversarial. Adversarial ya. Oke, jadi untuk model manajemen kedua, ini dikonseptualisasikan oleh Max Weber adalah birokrasi ataupun keyakinan yang mendorong pendekatan ini adalah bahwa kekakuan ekstrim dan juga sistem memberikan stabilitas yang melindungi organisasi dan juga fluktuasi pasar dan juga tempat kerja. Jadi demikian, namun tuntutan untuk memenuhi proses tanpa fleksibilitas juga menghambat masukan dan juga inovasi kerja daripada pekerja ya. Untuk pengaruh birokrasi dapat dengan mudah dilihat dengan mengunjungi sebagian besar lembaga pemerintahan seperti county ya ataupun kabupaten yang kita sebut sebagai kabupaten, negara bagian dan juga federal ya. Jadi terlepas dari upaya terbaik daripada mereka yang terlibat. Jadi hubungan antara birokrasi dan juga bagi siapapun yang mencari pelayanan yang seringkali nampak sekali yang seperti prosesnya itu rivalry. So the system theory is predicated on the holistic idea that anything that happens to any part of the organization has an impact throughout the system. So those difficulty between any part of the organization and local governments could impact the organizations in areas such as human relations or develop and negatively impact public perceptions of the organizations. So a positive and negative relationship between an employee and a manager can cause problems throughout the organizations and with the nearby environments. Oke, jadi untuk teori sistem didasarkan pada gagasan holistik bahwa apapun yang terjadi pada bagian manapun dari organisasi memiliki dampak itu sepanjang sistem ya. Jadi dengan demikian kesulitan antara bagian manapun daripada organisasi dan juga pemerintahan itu dapat berdampak pada organisasi di bidang-bidang seperti hubungan masyarakat ataupun hubungan antara manusia ke manusia ya, secara individu ke individu, ataupun pengembangan dan juga berdampak negatif pada persepsi publik tentang organisasi tersebut. Jadi untuk hubungan positif ataupun dan juga negatif antar karyawan dan juga manajer dapat menyebabkan masalah di seluruh organisasi dan juga dengan lingkungan sekitar ya. Okay, so the management style has to do with the way in which the management deal with the staff and other employees.
So the variations in management style are common. So the holistic public relation manager must be aware of the dominant management style of the organization and adjust his or her management style accordingly. Okay, some typical management style and their characteristic are seen below. Yeah. Okay, for the first paternalistic style, the leader decide with what is the best for the employees and the organizations. Policies benefit employees and the organizations. Third is employee suggestions are considered, and the last is employees are loyal. Okay, next we discuss about autocritic style. So autocritic style, it is include only manager can make decisions. The ideas of the others are not considered. The second, subordinates adhere to the guidelines and policies formulated by the bosses, and they have to say in management decisions. Whatever the superiors feel is right become the company's policies, so they will follow. Next, employees lack of the motivations. So you have to think about the staff or the employees motivations because it is very important. Yeah. Next is laissez flare style. Okay, this is a laissez flare style including as follow. The first is manager have little authority. Second, manager input is low. The third, employees manage on work. Next is innovation rewarded, and then employees cannot look to management for decisions. Okay, next, management by walking around. So for the management by walking around, it is included by the management can see themselves as the team members. The second, manager have frequent interactions with the employees. The third, manager act as a mentor. And the last is manager move around to find out what is happening. So for the comfort with this management style, and this is not the exhaustive list, allow to the public relation manager to make decisions concerning appropriate matching style and undertake steps to change if needed. Okay, next, interpersonal and organization stakeholder relationship. So for the public relation manager, interpersonal skills are important not only in managing the relationship public relations staff but also when interacting with the other managers in assigning work internally and in outsourcing work when appropriate, and of course in interactions with the stakeholders. So it is depending on educations and or experience the public relations manager may have had interpersonal training. So over in some instances, the person in charge of the public relations may be without interpersonal training or experience. So it is unfortunately the study of the interpersonals. The relationships is not universality a part of the public relations curricula. So nonetheless, models of the interpretations relationship have contributed to the greater understanding of OPRS. So in that regard, the key to the successful of the interpersonal relationship primarily are the same of those that key success in OPR. And the OPR research consistently
has shown that the trust and openness are key, as the often followed by the commitment, mutual control, and the number of the other contribute. It is saying by the Ledingham and then Burning in 1988, 1988, and then Horn and Gruning in 1999. So in scholarly investigations, the concept of the openness has been operationalized as the being open without a plans for the future, and the trust is the sense as doing what you said you would do. And so in additionals, the match to the relationship often is the result of the one party of the other feeling that expectations have not been met. So it is according to the Tom's lessons in 2020. In 2000 ya. Oke, jadi dalam gaya manajemen ini berkaitan dengan cara seorang manajer ataupun berhubungan dengan cara mereka berhubungan dengan staf dan karyawan dalam hal bekerja ya. Jadi variasi dalam gaya manajemen adalah hal biasa yang dilakukan oleh manajer ataupun yang kita sebut sebagai manajer PR holistik harus menyadari gaya manajemen dominan ya yang mereka bawa untuk organisasi dan penyesuaian gaya manajemennya. Jadi ada beberapa gaya manajemen yang biasa yang dipakai ataupun karakteristiknya yang harus kalian tahu, bisa kalian lihat seperti di bawah ini ya. Untuk gaya yang pertama adalah gaya paternalistik ataupun gaya paternalistik ya, ataupun kepemimpinan memutuskan apa yang terbaik untuk karyawan dan organisasinya. Dan yang kedua untuk kebijakan ini yaitu menguntungkan karyawan dan juga organisasi mereka ya. Jadi untuk ini saran karyawan dipertimbangkan, karyawan itu tetap loyal ya di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu gaya autokratis ya, autokratis ataupun gaya autocrat ya. Yang pertama yaitu hanya manajemen ataupun manajer yang membuat keputusan. Jadi ide orang lain tidak dipertimbangkan dalam hal ini, dan juga bawahan harus mematuhi segala pedoman dan kebijakan yang dirumuskan oleh atasan mereka, dan juga mereka tidak memiliki suara ya dalam membuat keputusan ataupun manajemen. Adapun yang atasan merasa paling benar ataupun menjadi kebijakan dari perusahaan. Tetapi untuk gaya autokratis ini sangat berlawanan ya untuk ini, karena di sini karyawan merasa kurang termotivasi ataupun kurang loyal. Selanjutnya adalah gaya laissez-faire ya, laissez-faire. Di sini adalah yang pertama yaitu manajer memiliki sedikit otoritas. Jadi dan yang kedua, masukan manajer sangat rendah sekali. Dan yang ketiga yaitu karyawan mengelola pekerjaan mereka sendiri ya secara inovatif, dan juga inovasi sangat dihargai di sini. Karyawan tidak dapat mengandalkan manajemen untuk mengambil keputusan. Maka di sini ini juga sangat lemah ya untuk gaya laissez-faire. Tetapi di sini sangat membantu sekali dalam karyawan ataupun staf untuk mengembangkan potensi mereka dalam hal bekerja ya. Oke, next. Manajemen walking around ataupun manajemen secara melihat-lihat ataupun berjalan-jalan ya. Jadi dalam kebijakan ini manajer melihat diri mereka sebagai anggota tim ataupun manajer sering berinteraksi dengan karyawan, dan juga manajer bertindak sebagai mentor. Jadi manajer bergerak untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa sih yang menyebabkan suatu
alasan tertentu ataupun problematika di dalam suatu perusahaan. Jadi kenyamanan untuk gaya manajemen ini, dan ini bukan daftar yang lengkap, memungkinkan manajer ataupun membuat suatu hubungan ya, relasi ya, secara individu ke individu, antara bos kepada bawahan mereka. Jadi untuk membuat keputusan mengenai gaya kecocokan yang tepat dan juga cara mengambil keputusan dan langkah-langkah untuk membuat inovasi ya yang diperlukan. Selanjutnya adalah hubungan antar pribadi dan juga organisasi pemangku kepentingan. So, bagi manajer hubungan masyarakat dan juga keterampilan interpersonal, itu penting tidak hanya untuk mengelola staf dalam berhubungan making relationship, tetapi juga ketika berinteraksi dengan manajer lainnya. Jadi dalam penugasan, menugaskan pekerjaan secara internal dan juga dalam pekerjaan outsourcing, jika sesuai dan juga dalam interaksi dengan pemangku kepentingan juga ya, tergantung pada pendidikan dan juga pengalaman daripada manajer tersebut. Oke. Selanjutnya adalah manajer dengan berinteraksi dengan individu, dengan pekerja mereka, jadi mungkin telah mengikuti pelatihan interpersonal, namun dalam beberapa kasus orang yang bertanggung jawab ataupun secara mungkin tidak memiliki pelatihan dan juga pengalaman interpersonal. Untuk hubungan tidak universal, bagian dari kurikulum hubungan masyarakat. Meskipun demikian, model hubungan interpersonal telah berkontribusi pada pemahaman yang lebih besar tentang OPR ya. Jadi dalam kaitan ini, kunci sukses hubungan interpersonal pada dasarnya sama dengan kunci sukses OPR, dan juga penelitian OPR secara konsisten telah menunjukkan bahwa kepercayaan dan juga keterbukaan adalah kuncinya. Jadi seperti yang sering diikuti oleh komitmen, saling mengontrol dan juga sejumlah atribut lainnya. Ini menurut Ledingham dan juga Bruning pada tahun 1998 dan juga Horn Bruning tahun 1999. Dalam penyelidikan ilmiah, konsep keterbukaan telah mengoperasionalkan sebagai keterbukaan tentang rencana untuk masa depan, dan juga kepercayaan dilihat sebagai bagaimana apa yang akan kita lakukan ya pada masa depan. Jadi selain itu, rusaknya suatu hubungan seringkali merupakan akibat dari salah satu pihak ataupun pihak lainnya merasa bahwa harapan mereka belum terpenuhi. Ini menurut Tomlinson pada tahun 2000 ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana budaya itu bisa berefek terhadap manajemen ya. Okay, so the first is organizational culture. Knowledge of the organizational culture and of the ramifications of the forcing inappropriate behaviors on our cultures is essential if the public relations manager is to be successful. The manager must identify an organization's culture and its subculture and act accordingly. So as deal with the Kennedy suggests that in 2000. So if you are influencing into the organizations, find out what style it has and adjust your approach accordingly. If you are a member of the organization, you may understand why you are either right at home or way out of the place. It is pages 141. The two scholars define organization culture as the way the thing get done around here.
They then created a model of the 4 different type of the organizations based on the 3 criteria. First is the how fast feedback is received. Second, the incentive system, and the third, the level of the risk. Based on those criteria, 3 of the 4 organizational types are stress producing. 2 are slow in providing feedback and offering incentive, and the 3 involve high risk. So the categorizations, segmentations leave no doubt as to what kind of organizations the public relations manager must deal with. So which one provides a level of the reward that makes stress acceptable, and then which one offer opportunities for the change. So the 4 type are: first is the work hard, play hard culture with a rapid feedback and reward and slow risk. Stress from the quantity of the work, and then the high speed actions lead to the high speed recreations. For example, is restaurant and software companies. The second is a tough guy macho culture with a rapid feedback, reward, and a high risk, resulting in the stress, focusing on the present, not the future. For example, is police and surgeons and the sport. Okay, next, the third is process culture. So the process culture exhibits slow feedback, reward, and low risk. So resulting in the low stress, plodding work, and then comfort and security. Stress from internal politics and the stupidity of the system. Bureaucracies and then other way of the maintaining the status quo with a focus of the security. For example, is bank and insurance companies. Fourth is bad the company culture. Slow feedback, reward, and the high risk, resulting in the stress coming from the high risk and delay before knowing if the actions have paid off. The long view is taken, but then much work is put into making sure things happen as planned. Example is aircraft and manufacturers, oil companies. So in additional to the category strategy, there are other cultures such as those categories below. Oke, jadi selanjutnya adalah budaya organisasi. Jadi apa itu budaya organisasi dan apa sih efeknya terhadap manajemen ya. Jadi pengetahuan tentang budaya organisasi dan juga konsekuensi dari memaksakan perilaku yang tidak pantas pada budaya sangat penting jika manajer mempunyai hubungan ingin sukses ya dalam mempunyai managing relationship ya. Jadi manajer harus mengidentifikasi budaya organisasi dan juga subbudayanya dan bertindak sesuai dengan hal tersebut. Jadi seperti yang disarankan oleh Deal dan juga Kennedy pada tahun 2000. Jadi jika kamu mempengaruhi ke dalam suatu organisasi, cari tahulah apa gaya yang dimilikinya dan juga sesuaikan pendekatan Anda dengan tepat. Jika Anda adalah anggota organisasi, Anda mungkin mengerti mengapa Anda berada di rumah dan juga tidak pada tempatnya. Ini pada halaman 141. Jadi kedua expert tersebut mendefinisikan budaya organisasi sebagai cara melakukan sesuatu di sekitar budaya setempat ya. Jadi mereka kemudian membuat model 4 jenis organisasi yang berbeda berdasarkan 3 kriteria.
Jadi kriteria yang pertama adalah seberapa cepat umpan balik ataupun feedback ya bisa diterima. Dan yang kedua, sistem insentif, dan juga yang ketiga adalah tingkat daripada resikonya. Jadi berdasarkan kriteria tersebut, 3 dari 4 jenis organisasi itu menghasilkan berbeda-beda itu ya tingkat stres ataupun tekanan yang ditimbulkan. Jadi kedua hal tersebut dalam memberikan feedback ataupun umpan balik ya dalam menawarkan intensif dan juga melibatkan risiko yang tinggi. Segmentasi, kategorisasi ataupun tidak meninggalkan keraguan tentang organisasi seperti apa yang harus dihadapi oleh manajer ataupun human relationship ya. Mana yang memberikan tingkat penghargaan yang membuat tekanan ataupun stres yang tinggi dapat diterima, dan mana yang menawarkan peluang untuk bisa berinovasi ataupun berubah ya. Oke, next discussions. Oke, saya rasa untuk discussion ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Karena untuk video ini mungkin terlalu lama, jadi sesinya akan kita bagi ke sesi yang kedua ya. Maksud saya untuk sesi kedua nanti bisa kita lanjutkan pada minggu depan. Okay, thank you for your watching, and don't forget to comment on your on my video. Please write your name and then your prodi, your program study ya, and then your name or your student number. And thank you very much for watching my video, and see you on the next week. Yeah, see you.